Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, harus semangat dan tetap semangat. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik, Sehat, Pak. luar biasa, Pak. Semangat. Ya, tapi biasa seperti di kelas-kelas lain sebelumnya, seperti kakak kelas kalian, jurusan lain di sini juga. Saya mau jawaban kalian itu, kalau seandainya saya tanya apa kabar, kalian menjawab sehat, 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 tetap semangat. Oke, Siap. saya ulangi lagi. Kalau seandainya saya tanya apa kabar kalian semua, sehat, 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 tetap semangat. Oke, paham? Paham, Pak? Ya, jadi saya mau tes ini, ya, karena masih pagi, masih pada semangat semua ini ya. Oke, saya tanya kabar kalian, apa kabar kalian hari ini? Sehat. Sehat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, Merdeka. ya, nah gitu. Jadi saya pun tambah semangat kan gitu. Yang penting di masa pandemi ini kita tetap selalu sehat, walaupun dalam kondisi kita dalam daring, mungkin sinyal sana sini mungkin ada bermasalah. Yang penting kalian tetap selalu mengikuti yang namanya prokes itu tadi, protokol kesehatan ya, antara lain dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker itu minimal. Oke. Kemudian karena saya baru masuk, coba saya kira-kira bisa pimpin doa. Siapa ini, ketua kelas atau Danton? Oke, Baik, Pak. Saya pimpin ya, Pak ya. Dan berdoa. Oke, siapa? Baik, Pak Panji atau Pak Panji. siapa? Wahyu, Pak. Saya, Pak. Oke, silahkan. Wahyu, Pak. Oke, siap, silahkan dipimpin. Baik, teman-teman. Siap, Bro. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dalam hati agar belajarnya semangat dan barokah. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Wahyu. Oke, untuk pertemuan kali ini, saya mau melihat dulu kehadiran kalian. Sepertinya ini udah full ya, penuh semua hari ini ya. Saya lihat ini di layar komputer ini wajah-wajah kalian. Mungkin ada yang belum mengaktifkan videonya, boleh mengaktifkan karena saya mau lihat ini wajah-wajah ganteng, wajah-wajah cantik kalian nih. Saya mau lihat ini ya. Agus, Biar Pak, tidur, Pak. tambah fresh. Wah, Agus ini. tidur, Pak. Itu Nah, nutup, Pak. karena ya harus semangat dong, masih pagi nih ya. Oke gitu. Nah di sini saya tetap yang namanya kita sekolah, kewajiban tata tertib harus selalu diikutin. Siap. Ya, mulai dari seragam. Kalian udah menggunakan seragam semua ini lengkap. Udah, Pak. Ya, Pak. Pakai sepatu Oke, juga kemudian ya, Pak. atribut ya. Semua sudah diberaso, Pak. itu, ya. Nah sampai ya hal-hal sepele juga seperti rambut juga. Ini saya lihat ini, coba saya lihat ini Pak Priyo ini, wah rambutnya udah 001 ini, bagus ini. Kosong semua, Terus saya Pak. lihat Pak Boni. Bone Nah, juga kehabisan rambut. Iya, nah seperti itu ya. Bone Kita lihat kosong rambut kosong. 001. Pak. Nah ini coba, Saya tapi kok kosong, Pak Pak. Dedi ini, Pak Dedi ini rambutnya sudah 001 ini, tapi kok ada yang beda ini ya. Kumisnya, Pak, kumisan dia, Nah Pak. coba, nah itu harus diukur juga ya. Turunan, Ya, Pak. yang penting kalian Kumisan. betul, yang penting kalian harus tetap semangat. Oke, kemudian kalian dalam kondisi pandemi seperti ini harus selalu sehat, kuat, dan selalu yang namanya disiplin waktu, disiplin ilmu itu harus terjaga dan harus betul-betul jangan sampai ketinggalan zaman. Oke, di sini saya akan memaparkan materi pertemuan kali ini, yaitu kita bagian-bagian kapal. Nah, Ya. oke ya. Nah, di sini pada pertemuan kali ini saya akan pertama untuk kompetensi dasar kita di sini menganalisis struktur dan nama-nama bagian kapal serta bentuk tipe kapal, kemudian mengevaluasi struktur dan nama-nama bagian kapal serta bentuk tipe kapal ikan. Kemudian di sini nanti kita ada wawasan keterampilan. Yang pertama untuk menunjukkan
struktur dan nama-nama bagian kapal serta tipe kapal ikan, kemudian mempresentasikan struktur dan nama-nama bagian kapal serta bentuk tipe kapal. Nah, itu ya. Itu materi kita hari ini. Kemudian di sini tujuan pembelajaran yang saya harapkan kalian seperti tadi ya bisa menganalisis, bisa mengevaluasi dari struktur dan nama-nama bagian kapal. Kemudian nanti kan harus bisa menunjukkan ya dan mempresentasikan struktur dan nama-nama bagian kapal dan bentuk serta bentuk tipe kapal ikan sesuai dengan buku NKPI Jilid 1 yang sudah pernah di-share oleh kepala jurusan dan juga sudah di-share oleh guru-guru lainnya ya. Karena situ buku itu sangat lengkap. Oke, lanjut. Nah, di sini ada materi jenis kapal. Nah, di Bimena ini banyak sekali jenis dan tipe kapal dan banyak juga terbuat dari berbagai bahan untuk membuat kapal ya. Dari kapal yang sederhana dari dulu hingga kini sampai kapal yang sangat-sangat canggih di zaman sekarang. Oke, di sini saya ada menampilkan sebuah video dan di sini ada alamat link yang sesuai dengan di Google Classroom. Silahkan kalian klik, silahkan kalian buka tautan tersebut dan tolong pelajari. Oke, untuk temuan kali ini awali. Nah, kita buka dulu. Oke, apakah sudah tampil? Sudah. Sudah, Pak. Oke, silahkan bentar ya. Oke, silahkan pahami dari video pembelajaran berikut. Oke ya, saya play ya. Tadi kalian sudah melihat sebuah tampilan video tentang jenis-jenis kapal. Nah, jadi untuk melengkapi penjelasan tersebut, saya akan menampilkan beberapa slide untuk penjelasan dari video tersebut. Nah, di sini pembagian kapal menurut tujuan pembuatannya. Nah, di sini tujuan pembuatannya ada yang komersil dan non komersil. Coba sebentar saya tanya dulu, kapal komersil, apa itu kira-kira komersil itu apa artinya? Dibuat untuk tujuan komersil. Oke, Perdagangan, Pak. bisnis, perdagangan, Mencari keuntungan, Pak. mencari keuntungan, good, ya. Itu sudah melengkapi ya dari arti pengertian dari komersil ini. Nah, jadi komersil ini tujuannya untuk menguntungkan, untuk hasilnya bisnis, perdagangan yang tujuan utamanya itu adalah uang. Nah, sementara yang non komersil ini adalah tidak menguntungkan, bukannya tidak menguntungkan tapi tidak untuk berbisnis. Ya, jadi contohnya di sini ada kapal pemerintah dan kapal pemadam dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian di sini ada kapal penggerak. Nah, di sini kapal ada yang menggunakan tenaga penggerak dan ada juga kapal yang tidak mempunyai tenaga penggerak. Nah, jadi di sini kapal yang menggunakan tenaga penggerak itu seperti layar, ya, kapal layar, kapal yang digerakkan oleh tangan, betul. Kemudian kapal uap, ya, kapal yang digerakkan dengan uap. Kemudian ada kapal motor yang mungkin sekarang ini sudah banyak digunakan. Kemudian kapal tanpa tenaga, nah seperti tongkang. Nah, tongkang ini dia tidak mempunyai mesin, dia harus perlu bantuan dari kapal lain. Begitu juga dengan kapal suar, ya, tidak mempunyai kapal atau mesin, jadi dia perlu bantuan dari kapal lain untuk menariknya atau untuk memindahkannya. Oke, lanjut. Kemudian kapal menurut bahan bangunannya. Bahan bangunan. Nah, bahan bangunan di sini ada kapal kayu. Yang jelas kapal yang terbuat dari kayu. Kemudian kapal baja. Nah, kapal yang sudah jelas terbuat dari baja. Kemudian kapal verosemen. Nah, mungkin kapal verosemen ini lebih banyak dengan bahan bangunannya itu dari semen dan sebagainya. Kemudian kapal fiber, ya, kapal fiber dah jelas ya, mungkin
banyak kapal-kapal speedboat sekarang ini mungkin banyak menggunakan kapal minjam bahan seperti itu. Oke, kemudian kapal dengan tugas khusus. Nah, di sini kapal dengan tugas khusus ini ada kapal perang yang tujuannya untuk melindungi ya seperti yang sekarang ini ya. Kemudian kapal pandu. Nah, kapal pandu ini punya tugas khusus, yaitu memang khusus hanya memandu kapal-kapal berlabuh, bersandar ataupun ingin berlayar bertitik tolak ke dari pelabuhan. Kemudian kapal supply. Nah, kapal supply ini memang dia hanya kapal dengan tujuan tertentu, hanya menyuplai barang, menyuplai BBM, menyuplai bahan makanan dan lain sebagainya. Oke, karena tadi kita tidak ada link, nah jadi ini adalah beberapa gambar ya. Nah, jadi ini contoh dari kapal kontainer ya, kapal barang. Kemudian ini ada kapal supply. Nah, kemudian ada kapal penumpang, ya, kapal niaga ya. Nah, kemudian kapal pemerintah, ya, untuk tujuan penelitian dan lain sebagainya. Kemudian ada kapal pemadam, ya. Nah, kelompoknya ini udah saya buat jauh-jauh hari ini. Oke, sekarang kita lihat pembagian kelompoknya ya. Ini kelompok A udah terlihat di monitor ya, sudah Pak. Oke, nah di sini kelompok 1 kelompok A ya, ini ada namanya sebelah kiri, kemudian sebelah kanan ada kelompok B ya. Nah, jadi di sini tolong kalian berdiskusi, berchat room dengan teman-teman kelompok untuk berdiskusi masih LKPD yang sudah saya share. Oke, kemudian untuk LKPD, nah LKPD-nya sudah saya Oke, untuk LKPD silakan lihat di grup kelas sudah tampil kah Bapak Ibu? Ya, sudah. Nah, di sini tolong kalian sendiri buat distribusi. Ya. Tolong silakan Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan kelompok yang saya buat tadi. Di sini saya akan memutar ulang di grup biar kalian tidak hilang atau lupa menyimpan. Di sini saya kasih waktu lebih kurang 10 menit dari sekarang. Oke? Siap? Bisa laksanakan? Ya, Pak. Iya. Oke. Oke, waktu udah 10 menit. Oke, kemudian saya minta ke salah satu kelompok yang ketua kelompok atau siapa nih yang bisa menyajikan dari Saya Pak. siap Dari kelompok B. berapa ini? Dari kelompok B Pak. Oke, silakan. Dari kelompok B, dari gambar yang Bapak tunjukkan ini sudah kami analisis. Untuk jenis alat tangkapnya mesin, bahan pembuatnya besi atau baja, jenis barangnya mesin Pak, dan tujuan pembuatannya untuk komersil. Ini kapal apa tadi ini? Untuk kelompok B ini Pak saya Pak. Kelompok B ya. Nah, mesin Pak, alat ini klasifikasinya alat tangkap mesin. Oke, gimana tanggapan dari kelompok lain? Apakah sama? Tidak sesuai Pak, karena punya sama profesi juga untuk pengoperasian alat tangkap yang PTN-nya Pak. Ya, apa ini? Power block ya. Oke, good. Oke.
prestasi kelompok 1 sudah cukup bagus. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Oke, sekarang kelompok Pak, selanjutnya Pak. Pak. Kalau saya dan teman-teman saya analisis gambar tersebut, jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal tersebut adalah troll, Pak. Kemudian bahan pembuatan kapalnya besi, terus jenis penggeraknya mesin, tentunya mesin diesel, Pak ya. Kemudian tujuan pembuatannya untuk komersil, mencari keuntungan. Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok B, kelompok 2? Atau Mas setuju dengan pemaparan kelompok A? Setuju, Pak. Setuju. Oke, bagus sekali. Nah, jadi udah bagus sekali ya dari A. Oke, kita kasih aplaus juga buat kelompok A. Oke, nah, jadi di sini kita sudah mengidentifikasi sebuah masalah, sebuah hasil diskusi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, bisa menganalisa dari bentuknya, dari fisiknya, dari tujuannya. Jadi dari situ kita bisa mengetahui bahwa kapal tersebut mempunyai ciri-ciri analisanya seperti ini. Oke, kemudian, nah di sini contoh misalnya ada sebuah kapal layar, tetapi dia mempunyai mesin penggerak. Nah, kira-kira kapal yang seperti ini tergolong ke kapal layar atau ke kapal mesin? Mesin, Pak. Ayo, Pak, coba. Motor, Pak. Mesin. Oke. Kapal kuno, Pak. Ya, tapi dia tetap menggunakan mesin. Berarti kapal tersebut tergolong kapal mesin. Oke. Nah, kira-kira materi sudah mau habis. Tolong kira-kira ada yang bisa memberi atau buat kesimpulan materi pada hari ini? Oke, saya Priyani, silakan. Kapal ada dua jenis, yaitu kapal komersil dan kapal komersil. Kalau kapal komersil yaitu kapal kargo, kapal supply, dan kapal penumpang. Kalau kapal komersil itu kapal pemadam dan kapal pemerintah. Itu aja, Pak. Oke, sip. Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat Priyani. Oke, sudah untuk pertemuan kali ini ya. Jadi kesimpulan yang sudah kalian sudah garap bersama tadi itu tolong dicatat, tolong dijadikan sebagai materi untuk selanjutnya, karena materi selanjutnya itu ada berhubungan juga dengan ini. Nah, jadi untuk materi selanjutnya kita tetap masih di AD yang sama, yaitu membahas tentang struktur dan nama-nama bagian kapal. Nah, oke. Kemudian untuk penilaian, saya rasa kelompok A dan kelompok B ini mempunyai diskusi yang cukup bagus, sangat aktif, dan memberikan jawaban yang sangat jelas, dan analisis mereka yang sangat-sangat jelas. Jadi memberikan nilai yang baik buat kedua tim, kedua kelompok. Oke. Tolong untuk hari ini semua peralatan, kalau seandainya kalian punya buku di perpus atau mungkin fotokopi macam, tolong dikembalikan karena materi kita sudah selesai. Mungkin ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Oke, kemudian jangan lupa karena waktu saya sudah habis, saya minta salah seorang atau ketua kelas untuk menyiapkan, dan sebelum kita bubar berdoa. Oke, siapa yang kira-kira bisa mewakilkan ketua kelas? Oke, Indra. Oke, tolong siapkan, pimpin doa ya. Oke, silakan. Pada hari ini berdoa agama dan doa mulai.
selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.